bohirnya atau dalangnya atau sutradaranya tidak bermain sendiri-sendiri sebenarnya. Kalau yang Rohim Nekam ini kan hanya memang kurcaci. Kau kurcacinya Jokowi kau, lulusan Ruko University kau, 3 lantai kau, yang sudah ditutup lagi. Jadi kalau sudah ditutup, ijazahmu itu pun palsu itu, Sylvester. Ya kan? Nak kali kau bilang kurcaci, ada bohir perdana besar, memfitnah lagi kau, menuduh kami memfitnah Jokowi. Kalau aku lihat ini kurcaci ini yang memang otaknya udah somplak juga. Kami bukan kurcaci seperti kau, kurcaci penjilid kekuasaan. Kami alumni UGM. Tahu nggak kau susahnya masuk teknik elektro tahun 94? Tahu nggak kau susahnya masuk, apalagi keluarnya? Jangan menjepelekan kau, sepele kau, cuma dari Ruko University 3 lantai kau. Udah gitu, udah ditutup lagi oleh Dikti. Kau bilang lagi kami kurcaci. Siapa kau? Lulusan mana kau? Sadar dirilah kau. Kau menuduh saya, Sylvester. Ya, kau bisa buktikan 1 rupiah pun ada yang mendanai saya. Jangan mulutmu itu memfitnah kau. Saya bukan dirimu. Ya, nggak butuh saya jadi komisaris kayak kau untuk menjilat. Jadi kalau hanya menghadapi kurcaci ini bagi saya mah kecil gitu loh. Kurcaci kau bilang kami, nggak sanggup otakmu itu menelaah apa kajian ilmiah saya, ya. Lulusan Ruko University 3 lantainya kau yang sudah ditutup, ya. Yang kau bilang kurcaci ini asli lulusan UGM, ya, S1. Parah kali mulutmu itu, bah. Koar itu si Sylvester, ya, lulusan Universitas Ruko 3 lantai yang sudah ditutup oleh Dikti, ya kan? Kita nggak perlu sebutkan universitasnya, nanti tambah balu dia. Pester. Orang nggak waras, ya kan? Orang konyol, orang ngaco menuduh ijazah seseorang palsu, ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka nggak punya bukti. The Ruko, third floor Ruko University alumni Sylvester yang sudah had been closed down by Dikti. Ngapain kita dengar orang seperti itu memang sebenarnya dia. Sylvester lulusan UGM ya kau. Kalau enggak ini bukan ligamu ini bukan ligamu untuk olah berpikir, ya. Bukan, it's not your league, bukan ligamu untuk melawan kami. Kami lulusan S1 UGM dulu dan resmi asli. Ya harusnya kau, ya, beserta Ngabalin maupun buzzer-buzzer lainnya, ya kan. Kenapa kalian itu nggak membujuk aja Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Itu loh, logika anak-anak SD SMP aja begitu. Kok kalian sibuk-sibuk kalian memframing kami ada bohir pendana besar, bla bla bla, ya kan? Ngapain kalian sibuk menyebar-nyebarkan fitnah? Nanti dilaporkan nangis kau, ya. Meskipun saya malas sebenarnya, nggak cengeng saya kayak gitu tuh. Nanti kau ada yang melaporkan kau mencemarkan nama baik. Nangis. Makanya cabut kata-katamu, Sylvester. Dari mana kami dapat duit? Siapa bohirnya? Kau tunjukkan dulu 1 rupiah perak, 1000 perak dulu yang paling rendah. 500 atau 1000 perak lah dulu uang nyampe ke saya. Dari bohir yang kau bilang itu. Bisa nggak kau tunjukkan itu uang itu? Kemarin ketemu di LC, nggak berani dia menuduh saya ada bohir. Harusnya pada saat face to face itulah kau ngomong, Sylvester, kalau berani kau langsung di depanku, kau bilang, kalian ada yang apa? Kau mau ada yang membiayai kau? Gitu, tanya. Jangan beraninya kau cuk-cuk di podcast apa itu? Ya, podcast buzzer. Kenapa waktu ketemu di LC kemarin nggak bilang kau di mukaku sendiri, di depan mukaku sendiri ya, Sylvester, kau bilang harusnya, Rismon, kau ada bohirnya di belakangmu, siapa? Bilang gitu, gentleman, jangan di podcast. Gitu, Sylvester. Atau ketemu lagi kita di acara mana nanti. Kau bilang langsung di depan kepala saya ya. Kau bilang langsung nanti, yuk, jumpa lagi kita ya. Ya, secara tatap muka. Ya, kemarin kan sudah ketemu kita di barnya tempatnya Bang Karni sebelum ILC.
baik sebelum maupun sesudah. Kenapa nggak kau bilang sama aku, kau ada bohirmu ya, ada mendanai kau ya, kalian cuma kurcaci ya. Harusnya kau bilang itu di depan muka saya, baru kau gentleman jadi orang. Gitu loh. Jangan kau pakai teori-teori konspirasi di podcast bla bla bla. Memfitnah orang kau, tapi menuduh kami memfitnah Jokowi. Kau sendiri menyebarkan fitnah kau. Hidup boleh sederhana, tapi nilai itu tinggi. Nggak perlu saya hidup menjadi penjilat seperti kau. Nggak perlu saya, walaupun hidup saya sederhana. Dan ingat, ya, kau lulusan Universitas tiga lantai ruko yang sudah ditutup. Kami alumni UGM, ingat itu di kotakmu. Ya, di otakmu itu ingat, kami itu alumni asli UGM. Yang kau bela mengaku alumni asli UGM, tapi menunjukkan ijazah UGM-nya pun nggak berani. Seolah-olah itu aib itu. Ya, langsung kalian kompor-komporilah dia. Apa hak kalian? Tidak punya kewajiban untuk menunjukkan kepada publik. Sudah tunjukkan ke Bariskim, sudah tunjukkan ke wartawan, ke pengacara. Memang rakyat itu cuma kalian. Kan jutaan, ratusan juta rakyat. Ya, yang ingin melihat ijazah mantan presiden Yodiopri. Harusnya UGM pun bangga dan Jokowinya pun bangga, kan gitu. Makanya tanamkan dalam pikiranmu, Sylvester, ya, kami bukan kurcaci seperti kau, kurcaci penjilid kekuasaan. Ya, kami alumni UGM. Tahu nggak kau susahnya masuk teknik elektro tahun 94? Hah? Tahu nggak kau susahnya masuk, apalagi keluarnya? Jangan menjepelekan kau, sepele kau. Cuma dari ruko University 3 lantai kau. Udah gitu, udah ditutup lagi oleh Dikti. Kau bilang lagi kami kurcaci. Siapa kau? Lulusan mana kau? Sadar dirilah kau. Sadar diri kau. Jangan kau sebar-sebar fitnah itu. Sebelum kau bisa buktikan, nanti kau ditutup pencemaran nama baik. Nangis kau. Bohir-bohir, pendana lah, apalah, kami cuma kurcaci. Karena nggak sanggup kau analisis ilmiah saya, makanya kau sekolah teknik. Sekolah teknik kau, biar agak ada upgrade otakmu. Kalau kau nggak sanggup belajar, tanya, benar nggak itu dibilang Rismon? Maka malah kau bilang 0-0. Ya kau lah yang 0. Menyebar fitnah. Ya, bohir-bohir. Kalau berani kau tuntut kami. Itu loh, ada bohir. Itu loh, sebutkan nama bohirnya. Berapa rupiah saya dapat. Kau ini waktu ketemu kemarin nggak berani kau ngomongkan di depan muka saya. Harusnya kalau kau gentleman, Sylvester, pas ketemu kemarin di LC, kau bilang langsung di depan kepala saya, biar saya hadapi kau. Itu loh. Cuma berargumen kau kesana kemari, kau podcast kau, menggiring-giring kau. Yang kau kiranya mulutmu itu nggak ada rem. Buktikan. Kalau gentleman kau bilang kemarin di depan muka saya. Ketemu kita face to face, nggak ada kau bilang itu. Nanti ketemu lagi kita kalau berani ya. Atau di TV mana nanti ya. Ayo pertemukan TV. Saya dengan Sylvester. Gitu loh. Biar saya hadapi dulu Sylvester. Makin sakit hati saya lihat mulutnya orang ini. Makin sakit hati saya. Ada nonton sebuah podcast. Dibilang bohir, kurcaci. Bilang nanti itu ya Sylvester ketemu kita face to face ya. Saya mau lihat dulu nyalimu. Kau bilang, kau tuduh saya ada bohir di depan muka saya. Ku lihat dulu mentalmu. Jangan sepele kau, lulusan ruko University kau, 3 lantai udah tutup lagi kau. Sakit hati saya. Menuduh kau, memfitnah kau. Saya itu melakukan kajian ilmiah, kalian bilang aja memfitnah. Pakai software. Kau menuduh-nuduh kau ada bohir. Siapa coba? Aha. Coba kau berani kau ya. Ketemu nanti kita offer. Gitu. Harus berani kau. Kau bilang itu di depan muka saya. Ya, Sylvester. Kau bilang itu, harus kau bilang itu bohir itu di depan muka saya dan saya cuma kurcaci. Harus berani kau bilang itu di depan muka saya. Kalau enggak, pengecut kau. Ya, berarti kau cuma karena atau ketemu kita di podcast. Pilih podcastmu di mana? Saya datang. Gitu loh, ketemu face to face kita. Itu. Gimana? Berani kau? Tahe. Nanti ku bilang kau ruko University kemarin nangis kau. Ku bilang kau sendiri bilang kan, aku diapain yang ini? Aku lulusan ruko University. Jadi lulusan apa kau? Ini perlu dia apa ya? Biar secara gentleman kau nggak bakal ku laporkan juga kau di Sylvester. Asalkan kau berani ngomongnya di depan mukaku, ya nggak bakal ku laporkan, ya kan? Tetapi
Kau ngomong di depanku, nanti kita ketemu di mana, Sylvester? Atau di kafe, atau di mana? Atau di podcast, atau di TV? Ayo. Ini Bang Rocky gerung benar ini. Rocky. Sylvester bukan lawan Anda, Bang. Biarkan mereka bergabung. Terus yang kedua adalah sakit hati karena kekalahan ya di politik, dan juga mereka juga kan tergabung dengan organisasi-organisasi yang kemarin dibubarkan, terus toko-toko yang nggak Apa aja tuh? Kalau organisasi yang dibubarkan tentunya adalah HTI dan FPI. Makanya kan kemarin Saudara Rismon dan lain-lain ke si Rizik ya. Apa rupanya? Masa karena barisan sakit hati Pilpres? Nggak ada saya hubungannya dengan parpol apapun, ormas apapun. Hanya karena saya kemarin ketemu Habib Rizik langsung dibilang, kita kan gini. Aduh, ya dangkal kali kau, Sylvester. Memang pantaslah kau lulusan Ruko University 3 lantai. Memang kenapa rupanya saya ketemu sama siapapun. Buktikan ada hubungan organisasi atau duit atau apa. Orang datang secara kemanusiaan. Saya ingin mempelajari dari keterangannya Habib Rizik tentang peristiwa KM50. Kenapa rupanya? Ya, memang ada kesempatan, ya saya datang. Dan saya akan datang lagi. Kenapa rupanya? Memang apa rupanya kau? Kau ya framing aja sesukamu. Sesuai dengan fitnah-fitnahmu itu. Kemanusiaan itu, ya Sylvester, biar kau tahu. Tanpa sekat identitas apapun. Ya, kita bertemu dalam menjunjung kemanusiaan. Saya sebagai rakyat biasa tidak rela, ya, 6 nyawa anak manusia dikorbankan, dibantai, dibunuh, bukti-bukti malah dihancurkan oleh polisi, gitu loh. Diperintah hapus data CCTV, data HP, kan gitu. Nak kali kau ada bilang kadrun lah, apalah, nggak masalah bagi saya label-label itu. Kadrun, saya aja HKBP, ya kan? Tetapi kita bertemu dalam satu value, satu nilai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Disitulah kita bertemu. Saya bertemu satu nilai dengan Habib Rizik dan orang-orang yang masih mencintai peradaban dan kemanusiaan. Begitu langsung digiring-giring ini Habib Rizik. Habib Rizik jauh lebih mulia daripada kau. Kalau untuk menjilat dia, udah dapat jabatan, mungkin jabatan menteri atau apa, tapi dia nggak mau seperti kau. Jangan kau menilai orang dari orang yang nggak kau kenal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan disaksikan ya sebuah perdebatan yang cukup panas di mana Bang Sylvester Matutina ini di dalam sebuah podcast menyindir dan juga menyinggung dari kubu penuntut jasa Pak Jokowi, yaitu ada Roy Suryo dan juga Bang Rismon ya. Dia menyebutkan bahwa ya mereka itu hanya sekelas kurcaci lah jika dibandingkan dengan Pak Jokowi. Karena ya menurut dia Pak Jokowi kan sudah berhadapan dengan para lawan-lawan politik yang tangguh, yang canggih gitu kan. Tetapi tetap bisa memenangkan pertarungan. Ya kalau hanya menghadapi orang-orang seperti ini ya gampang lah, ini hanya sekelas kurcaci katanya. Dan beliau juga mengatakan bahwa ya ini kan orang-orang yang sakit hati karena kalah Pilpres, orang-orang yang dulu ormasnya pernah dibubarin sama Pak Jokowi. Dan beliau juga menuduh bahwa para penuntut ijazah Pak Jokowi ini di-backingi atau didalangi oleh seorang bohir ya, dimana ya istilahnya didanai dengan dana besar lah agar terus menuntut soal kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan hal tersebut direspon dengan sangat keras oleh Bang Rismon Sianispar yang mengatakan jangan sembarangan lah kalau ngomong, nyebut orang kurcaci lah, kamu siapa kan? Ya seperti yang kita tahu kan, Bang Sylvester ini universitasnya pun tidak jelas di mana gitu loh. Bahkan kadang sering menjadi olok-olokan Universitas Ruko yang katanya universitasnya sudah berganti menjadi Ruko ya. Ini kan sebuah sindiran yang sangat telak gitu lah. Karena ya
kalau istilahnya ya kalau mau ngomong gitu kan, mau menyindir itu ya yang sepantasnya saja lah, menyebut orang kurcaci segala macam, menuduh-nuduh. Katanya dia sendiri yang mengatakan bahwa kubu dari Rismon CS ini menuduh-nuduh tetapi tidak punya bukti. Ya dia juga sama saja seperti dia menuduh-nuduh bahwa rombongannya Rismon CS ini dibackingi atau didanai oleh dana besar, tetapi tidak bisa memberikan buktinya, hanya berkoar-koar saja. Ya intinya sama saja lah, sama-sama saling menuduh dan merasa saling benar gitu kan. Di sini kan hanya yang dibutuhkan ya kebijakan saja gitu. Kebijaksanaan dalam menanggapi atau menghadapi kasus seperti ini. Soal ijazah ini kan dari dulu sudah sering disampaikan, saya juga sudah sering menyebutkan, banyak para pengamat politik juga sudah sering mengatakan bahwa ya soal ini nih gampang, tergantung Pak Jokowinya. Pak Jokowinya mau nggak menunjukkan ijazahnya langsung ke hadapan publik dan para wartawan. Kalau Pak Jokowinya mau, selesai. Tetapi kan kita tahu sendiri lah, Pak Jokowi ini memang sangat ya suka sekali lah berdrama-drama, menggoreng-goreng sebuah isu agar namanya terus dibicarakan. Ini lagi ada isu tambahan lagi, katanya para penuntut ijazah Pak Jokowi didanai oleh dana besar, mulai dari Bang Silvester, habis itu Pak Ngabalin juga mengatakan hal yang seperti itu. Ini kan menjadi ya isunya sudah mulai beralih lah, yang tadinya fokusnya membuktikan ijazah Pak Jokowi, membuktikan keasliannya gitu kan. Sekarang sudah sedikit beralih menjadi isu yang mengatakan bahwa para penuntut ijazah Pak Jokowi ini didanai dana besar, ada bohir-bohirnya. Ya seperti Bang Rismon dan juga Bang Resuryo ya mungkin tidak terima lah dikatakan seperti itu ya. Karena ya menurut beliau, menurut Bang Rismon sendiri ya, dia ini ya tidak mewakili siapapun dan dia benar-benar independen gitu loh. Semua yang dia utarakan itu ya berdasarkan kajian ilmiah gitu. Ada teorinya, ada caranya. Bagaimana bisa mengeluarkan suatu keputusan, bukan sembarangan tuduh-menuduh. Ini ada jalannya, ada prosesnya. Tidak seperti Bang Silvester yang tahu mengatakan ini ada dana, ini didanai oleh dana besar ini ada bohirnya ini. Wah. Nah, justru menurut saya hal seperti itulah yang diistilahkan seperti tuduhan dan juga fitnahan kan. Tahu-tahu menyerang dan menebarkan isu bahwa ada backing dan juga didanai oleh dana besar. Tidak tahu dari mana awal mulanya, atau langsung menyebutkan hal seperti itu kan. Beda dengan Bang Rismon, beliau memperjelaskan bagaimana bisa sampai di keputusan bahwa ijazah Pak Jokowi dinyatakan oleh mereka itu palsu ya. Ada risetnya, ada kajiannya, ada caranya, ada ilmunya, ada teknologinya, sangat jelas dan sangat lengkap sekali lah. Jadi sangat cukup sulit juga untuk dibantah gitu loh. Tetapi kubu dari Pak Jokowi, terutama dari jubir-jubirnya ini malah membantahnya dengan hal yang remeh-temeh dan menyerang dengan sebuah fitnaan bahwa kubu dari penuntut ijazah Pak Jokowi ini didanai oleh dana besar. Karena dengan alasan ya sudah bertahun-tahun isu ini terus saja didengung-dengungkan. Ya kalau memang belum ada kepastiannya kan, ya gimana mau diselesaikan gitu loh. Karena kan ujungnya ini nanti, jika memang benar-benar ingin diselesaikan, ya Pak Jokowi sendiri, jika Pak Jokowi memang benar ingin menyelesaikannya gitu kan, tinggal ditunjukin aja ijazahnya, tanpa perlu harus merasa difitnah lah, dihina sehina-hinanya, lalu melaporkan para penuntut ijazahnya ke proses hukum. Ya ini kan seolah-olah di drama-dramai lah, dibumbu-bumbui oleh drama. Ini hal yang sangat simpel sekali sih masalah soal ijazah ini, sebuah benda gitu loh, tinggal ditunjukkan saja. Kalau memang saya pun seperti saya ya, kalau saya
ditanyai oleh seseorang ijazah saya palsu atau enggak, ya kan saya tunjukkan, silakan kan Anda cek sendiri saja, Anda teliti sendiri kalau memang benar Anda seorang peneliti. Itu kan sangat gampang sekali lah. Ya sudah berkali-kali saya juga mengatakan bahwa hal seperti ini nih sangat gampang sekali. Kembali lagi contohnya sudah sangat nyata, yaitu mantan presiden Amerika yaitu Barack Obama ya, yang dulu dituduh karena dia dikatakan bukan kelahiran Amerika Serikat, data-datanya itu diragukan, lalu beliau akhirnya membuat konversi pers, menyerahkan data-datanya kepada pihak-pihak yang meragukan, lalu diteliti dan dikaji, dan ya selesai, beliau terbukti memang benar-benar warga Amerika melalui dokumen-dokumennya. Dan secara kepercayaan publik kan menjadi meningkat. Oh iya, berarti memang benar ini kemarin hanya isu saja. Dan juga ya secara moral kita melihat bahwa dilihatkan, wah ini baru seorang pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan. Kalau seperti ini kan Pak Jokowi kan dipertanyakan jiwa kenegarawanannya seperti apa gitu loh. Kok bisa seorang mantan kepala negara malah melaporkan warga negaranya hanya gara-gara masyarakat menanyakan soal ijazah? Ini kan sangat aneh sekali lah. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal perdebatan yang panas ini, yang semakin hari semakin meruncing, semakin panas lah debatnya kan, saling serang, saling tunjuk? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.